Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Makanya salah satu sebab saya datang ke Indonesia yang menjadi impian utama saya adalah bagaimana bisa mewujudkan generasi Qurani. Karena saya faham betul manfaat Al-Quran dalam kehidupan di dunia dan manfaatnya nanti di akhirat. Belum lagi setiap huruf dapat kebaikan. Tak ada seperti Al-Quran mendapatkan kebaikan dalam jumlah huruf. Jangankan satu huruf satu kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba bapa ibu ketika salat baca berapa kali suratul Fatihah? Kalau salat fardu 17 kali. Silahkan hitung berapa hurufnya dan berapa kali dikali 10 berapa pahalanya. Apalagi yang di luar salat yang suka baca rutin, apalagi yang hafal. Semua pasti beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada saya dan adik-adik saya menjadi penghafal Al-Quran, dan ini karunia bagi kami. Inilah yang saya ingin wujudkan di tengah masyarakat Indonesia. Semakin banyak penghafal Al-Quran, berarti semakin masa depan kita akan jadi lebih makmur dan lebih baik. Karena saya yakin keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menceritakan betapa berkahnya yang saya dapat dari Al-Quran. Tapi kalau ada ingin merasakan, silahkan anda jadi teman sama Al-Quran. Ada orang berkata, mohon maaf saya orang awam banget, susah baca, susah belajar, susah ini, tidak ada waktu. Masih punya kesempatan untuk beramal. Saya tidak bisa hafal Al-Quran, tapi saya bisa menunjukkan generasi penghafal Al-Quran. Saya tidak bisa baca rutin Al-Quran, tapi saya bisa membina anak yang belajar Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita melihat betapa anak-anak kita sekarang di Indonesia banyak yang sudah tenjerum untuk mencintai Al-Quran. Ini kesempatan luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua gara-gara dosa kita. Yang aku herankan, kenapa ketika diuji kita selalu berkata, ya Allah, kenapa diuji? Habis ujian, masuk ujian lagi. Selesai ujian, ada masalah lagi. Stres enggak? Boleh saya bertanya, ada yang stres? Angkat tangan. Stres kan? Tak ada yang saya rasakan orang bisa dibilang puas dalam kehidupan. Tak ada yang puas. Pasti ada hal-hal yang membuat kita stres. Cari nafkah, tidak puas. Cari kerjaan, belum puas. Beribadah, belum puas. Bermain-main, belum puas. Dapat penghasilan, belum puas. Tak pernah kita bersyukur dan menikmati apa adanya. Makanya kita merasa stres. Ketika kita diuji, sedang kita merasa diri salih, merasa diri suka masjid, merasa diri tahajud, tapi bertanya, kenapa Allah uji saya? Kenapa ujian ini bagi saya berat? Saya belum mampu menghadapinya. Tapi pernahkah ketika kita mendapatkan nikmat, ya Allah, kenapa saya diberi nikmat? Kenapa saya yang terpilih? Pernah enggak bilang gitu? Hanya dalam ujian aja stres. Tapi kalau pas diberi nikmat, lupa sama Allah. Dan subhanallah, ketika kita diuji, itu justru tanda Allah sayang sama kita. Mengapa? Karena ada dosa-dosa yang belum kita taubat. Allah ingin ampuni dosa tersebut, tapi lewat ujian. Ibu
kalau lagi kesal sama anak, kadang-kadang suka cupit anaknya. Betul? Walaupun tidak sampai sakit, tapi kira-kira cupitan ibu kepada anak, apa ibu benci anaknya atau sayang? Pasti sayang kan? Sama Allah, kadang-kadang Allah suka cupit kita. Allah bukan menghukum kita. Dan ingat, kalau Allah menghukum kita karena dosa dan perbuatan kita, demi Allah tidak ada manusia yang bisa hidup di bumi. Sekiranya Allah berkenan menghukum manusia atas setiap kesalahannya, perbuatannya, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di bumi. Ketiduran salat subuh, tub karena hukum Allah. Tertinggal salat jamaah, tub karena hukum Allah. Satu kali bohong, tub karena hukum Allah. Habis kita, habis. Siapa yang tidak berbohong? Siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak berdosa? Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Dosa lagi, Allah masih tutupi kita. Dosa lagi, Allah masih berkenan tutup dosa kita. Cuba kalau setiap dosa bau badan kita. Dosa lagi, tambah lagi bau. Dosa lagi, keras lagi baunya. Berani enggak keluar dari rumah? Begitu dia, bau, dosanya banyak itu orang. Malu kan? Tapi subhanallah, Allah berkenan menutupi. Betapa banyak dosa, berkali-kali kita dosa, masih Allah tutupi. Tapi subhanallah, begitu kita bertaubat, Allah ampuni semuanya. Makanya taubat dan istighfar termasuk salah satu amalan yang membuat syaitan kesal. Tahu enggak syaitan kesal kenapa? Kan digoda syaitan kan? Proses syaitan menggoda kita sebentar atau lama? Ya lama, sampai kita jatuh dalam dosa. Digoda sampai syaitan, subhanallah, syaitan salah satu makhluk yang tidak pernah putus asa. Beda sama manusia sekarang. Sebentar aja berusaha sedikit putus asa, gagal, tidak berhasil. Kalau syaitan menggoda kita sampai titik terakhir nafas ruh keluar, baru dia berhenti. Tak akan berhenti menggoda manusia sampai dia meninggal. Tapi apa yang membuat syaitan kesal? Habis dia sudah berkali-kali berupaya, bertahun-tahun membuat kita jatuh dalam dosa, dia merasa diri bangga dan senang karena berhasil menggoda manusia. Tapi begitu manusia sadar dan ingat Allah, malu, beristighfar dan taubat, kata Allah, aku ampuni semua dosamu. Kata syaitan, capek deh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuma satu ayat, jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat. Habis, mohon maaf, buru-buru, lagi sibuk, lagi padat, ada kegiatan, ada janji. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika udu salam, sampai akhir. Terus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, sampai selesai. Habis itu boleh pergi, bebas. Terus gimana zikir yang lain? Tak apa-apa, sambil jalan, naik motor, subhanallah, 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 tak apa-apa. Sambil jalan, jalan kaki, naik motor, pulang ke rumah, ada janji, ada kegiatan, sambil jalan bisa lanjutkan zikir yang lain. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Tapi ayat Al-Kursi jangan sampai dihalangi apapun. Habis salat segera dibacakan. Supaya apa? Tulis nama kita, jaminan menjadi ahli surga. Tapi jangan-jangan tidak salat, begitu selesai salat baca ayat Al-Kursi. Katanya Syekh Ali bilang, kalau baca ayat Al-Kursi habis salat dapat jaminan surga. Kau belum salat.
Harus salat dulu baru baca ayat kursi. Faham? Kapan lagi dibaca ayat kursi? Ketika mau tidur. Apa manfaat baca ayat kursi ketika mau tidur? Ada dua manfaat. Selain jaminan kita masuk surga, manfaat yang pertama adalah dijaga oleh Allah. Allah akan jaga kita, termasuk dari mimpi buruk. Yang kedua, tidak akan didekati syaitan. Bu, ibu, anak-anak kita yang masih kecil belum bisa baca, walaupun dia tidur, sudah terlanjur tidur, tak apa-apa. Ibu-ibu yang bacain sambil usap kepalanya, baca ayat Al-Kursi, usap kepalanya, usap badannya. Buat apa? Supaya anak kita dijaga oleh Allah dan tidak akan digoda dan tidak didekati oleh syaitan. Sering anak-anak kita di tengah malam tiba-tiba bangun nangis saja, tiba-tiba bangun teriak aja. Kita bingung, kenapa nak? Kenapa? Ada apa? Lapar? Enggak. Buang air? Tidak. Ada masalah? Tidak. Kita dah tahu, cuman tiba-tiba ada ketakutan. Kenapa ada ketakutan? Karena digoda oleh syaitan atau bisa mimpi buruk. Kalau kita baca ayat kursi, insya-Allah tidak akan didekati oleh syaitan. Faham? Sudah siap?